البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin tentang apa? Apa kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abul Qasim, hafal dalilnya? Tayyib, indak ya Talha. Dalilnya? Hadis Anas had. Baik. Hadits Anas bin Malik muttafaqun alaih. Ketika ada seorang sahabat memanggil ya Abul Qasim, faltafata ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lam a'nik. Qala tasammu bismi wa la taqtanu bi kunyati, menunjukkan bahwasanya kunyah beliau Abul Qasim. Dan ada permasalahan penting berhubungan dengan hadis ini. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berkunyah dengan Abul Qasim. Nah, bagaimana hukum pelarangan ini? Indak ya Aba Yusuf. Nah, larangan berkunyah dengan kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa pada kondisi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tidak terlarang seseorang berkunyah dengan kunyah Abul Qasim. Dan ini taujih yang dikuatkan oleh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Udhkur sittata asma'in lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan 6 nama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki nama-nama yang banyak. Dan semua nama-nama tersebut ikhwani fillah terkandung di dalamnya penetapan sifat. Nah, jadi ketika beliau, di antara nama yang paling masyhur adalah Muhammad, karena banyaknya perkara-perkara yang terpuji pada beliau. Nah, menjadi makna dari nama tersebut itu memang betul-betul ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan manusia biasa. Terkadang seseorang dinamakan saleh, tapi dia seorang tukang judi misalnya. Tapi dinamakan dengan apa? Mahmud misalnya, yang dipuji, tapi ternyata dia seorang yang tercela, dan seterusnya. Adapun nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nama dan juga terkandung di dalamnya sifat yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Nah, 6 dari nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Muhammad wa Ahmad wal Muqaffi wal Hashir
wa nabiyyur rahmah wa nabiyyut taubah. Wa dalilu hadithu Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusammi lana nafsahu asma'an faqala ana Muhammadun wa Ahmad wal muqaffi wal hashir wa nabiyyut taubah wa nabiyyur rahmah. Rawahu Muslim. Wal muqaffi bimakna al-aqib. Baik. Dalam hadits Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ini, Abu Musa mengatakan dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kami nama beliau sendiri. Dengan beberapa nama. Beliau mengatakan ana Muhammad, aku adalah Muhammad, wa Ahmad dan Ahmad. Dua nama ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Adapun nama Muhammad akhwanifillah disebutkan di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Indak ya Ahmad. 4 tempat. Taib. Nama Muhammad disebutkan di dalam Al-Qur'an pada 4 tempat. Yang pertama di mana? Surat Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ali Imran ayat 144. Bukanlah Muhammad itu kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelum dia rasul-rasul yang lain. Kemudian yang kedua di surat Al-Ahzab ayat 40. Maka kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Bukanlah Muhammad itu bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Yang ketiga di mana? Di surat Muhammad jelas. Suratnya saja sudah dinamakan dengan surat Muhammad. Dalam ayat yang kedua, walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim. Kemudian yang keempat di surat apa? Ukasyah yang belum disebutkan. Al-Fath. Muhammadur Rasulullah. Ini 4 tempat disebutkannya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Dan dinamakan Muhammad maknanya yaitu likathrati mahamidihi, ya, karena banyaknya sifat-sifat terpuji yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ahmad ini disebutkan di dalam Al-Qur'an pada satu tempat saja. Di mana, Ridwan? Di surat As-Saff. Bagaimana bunyinya? Pada surat As-Saff ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan sebagai pemberi kabar gembira tentang datangnya seorang rasul yang akan datang setelahku, namanya Ahmad. Ini juga penetapan sifat terpuji yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam.
Nama yang ketiga yang disebutkan dalam hadis Al-Muqaffi. Al-Muqaffi, naam, sebagaimana dalam penjelasan, yaitu semakna dengan Al-Aqib. Baik. Maknanya alladzi jaa'a aqibal anbiya falaysa ba'dahu nabiyyun. Yaitu nabi yang datang setelah para nabi, sehingga tidak ada setelah beliau seorang nabi pun. Naam. Sehingga al-aqib ikhwanillah yaitu bermakna al-akhir, yaitu nabi yang paling akhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi. Naam. Dan al-muqaffi maknanya sama. Karena asal dari muqaffi yaitu alladzi qaffa qablahu minar rusul wa huwa khatamuhum wa akhiruhum, yaitu yang telah datang atau yang menjadi penutup nabi-nabi sebelumnya. Yang dia datang setelah para nabi dan sebagai penutup. Al-Hasyir. Dan ketika membahas nama Al-Muqaffi tadi dikatakan semakna dengan Al-Aqib. Nah, Al-Aqib tidak disebutkan di sini pada nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan. Tapi dia telah disebutkan dalam hadis yang lain. Yaitu hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, bahwasanya dalam hadis itu disebutkan 3 nama, yaitu Al-Mahi, Wal-Hasyir, Wal-Aqib. Berarti ada tambahan 2 nama yang belum disebutkan dalam hadis Abi Musa, yaitu Al-Aqib dan Al-Mahi. Adapun Al-Hasyir, selain dalam hadis Abi Musa ini juga disebutkan dalam hadis tadi Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Dan maknanya ikhwani fillah, makna al-hasyir yaitu alladzi yuhsyarun nasu ala aqibai, yaitu nabi yang manusia secara keseluruhan dikumpulkan setelah beliau. Nah, maksudnya apa? Yaitu mereka tidak ditetapkan keputusannya kelak di akhirat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan syafaat. Jadi pada nama Al-Hasyir terdapat isyarat tentang penetapan syafaatul uzma. Baik. Kenapa? Karena keseluruhan manusia tidak akan ditetapkan keputusan, tidak akan dihisab sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Nama berikutnya wa nabiyyut taubah, dan nabi taubah. Maksudnya apa? Yaitu nabi yang Allah Subhanahu wa taala buka dengannya pintu taubat atas para hamba. Alladzi fatahallahu bihi babat taubah ala ibadih, yaitu nabi yang Allah Subhanahu wa taala bukakan dengan sebab beliau pintu taubat atas para hamba. Dan umat Muhammad ikhwani fillah
Kalau kita perhatikan padanya kemudahan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala mengenai taubat. Allah mudahkan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Bani Israil, ikhwani fillah, bagian mereka dulu ketika mau bertobat, Allah perintahkan faqtulu anfusakum, bunuh diri-diri kalian sebagai bentuk taubat. Nah, dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak mendapatkan kelembutan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pintu taubat dibuka dengan sangat luas. Maka manfaatkan. Kemudian nama yang keenam, wa nabiyyur rahmah, dan nabi rahmah, yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai rahmat untuk sekalian alam. Sebagaimana dalam nas ayat di surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Maka dinamakan dengan Nabiyyur Rahmah. Ini 6 nama. Dan tadi telah ditambahkan 2 nama, yaitu apa? Al-Aqib, yang semakna dengan apa? Dengan apa Al-Aqib? Arin. Al-Muqaffi dan Al-Mahi. Baik. Yang maknanya alladzi yumha bihil kufru, yang dengannya kekufuran dihapus, sehingga dinamakan dengan Al-Mahi. Di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Mahi, yaitu nabi yang dengannya kekufuran dihapus. Kemudian nama yang lain yang belum disebutkan, yaitu Nabiyul Malhamah. Nabiyul Malhamah maksudnya yaitu alladzi bu'itsa bi jihadi a'da'illahi ta'ala, yaitu nabi yang diutus untuk berjihad memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan nama ini sabit dalam hadis Hudzaifah bin al-Yaman yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan sanadnya hasan. Berarti ada berapa yang disebutkan Muhammad? Ada 6 ditambah berapa tadi tambahannya? Baik, ada yang yang disebutkan telah disebutkan 9 ini ya. Ingat-ingat. Dan sesuatu ketika banyak namanya menunjukkan keutamaannya, tapi nama yang memang betul-betul sesuai dengan yang dinamai. Baik. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha.